Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Bojo Asmoro, NIM 070101200003. Kelas saya dari Prodi Aqidah dan Filsafat Islam A1. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran dari tokoh filsafat Islam yang bernama Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan tentang pemikiran Islam, lebih khususnya filsafat Islam yang tidak lengkap jika kita tidak memasukkan nama Imam Al-Ghazali di dalamnya. Namun, apabila kita harus menempatkan Imam Al-Ghazali dalam sejarah filsafat Islam, kita harus membuat beberapa catatan awal. Titik tolak utamanya adalah Imam Al-Ghazali tidak menganggap dirinya filosof dan tidak suka dianggap sebagai filosof. Ini tidak berarti bahwa Imam Al-Ghazali tidak mempelajari dan mengasimilasi filsafat secara mendalam, sebagaimana kita terlihat dari daya tarik teoritis dan kekuatan strukturnya. Tetapi juga menyebabkan kita percaya bahwa filsafat pasti mempunyai setidaknya pengaruh yang tak langsung dalam pemikiran tasawufnya. Lebih jauhnya lagi, meskipun Al-Ghazali pada dasarnya seorang teolog, sufi dan faqih, menyerang keras filsafat dan berusaha menunjukkan kontradiksi-kontradiksinya, amatlah keliru jika tasawuf dan teologinya hanya dianggap sebagai sekedar berupa doktrin praktis dan religius, mengingat keduanya mempunyai kedalaman teoritis yang mengesankan. Banyak yang menganggap bahwa pemikiran Imam Ghazali itu terkadang tidak masuk dalam filosof, padahal dalam pemikiran agamanya ia selalu membawakan filsafat yang berhubungan dengan Islam meskipun tidak dianggap. Pandangan Imam Ghazali kepada para filsafat dan filosof pada fase-fase awal perkembangan intelektualnya, Al-Ghazali banyak berkarya di bidang ilmu-ilmu syariat ketika masih di Baghdad. Namun setelah itu dalam kurun 2 tahun Al-Ghazali memahami filsafat dan sesama. Hampir setahun ia terus merenungkan dan mengulang kajiannya dan membiasakan diri dengannya, di samping meneliti kebohongan dan penyelewengan yang terkandung di dalamnya. Pada saat itulah Imam Al-Ghazali menyikap pemalsuan dan tipu-tipuan serta membedakan unsur-unsur yang benar yang cuma khayatan. 25 dalam Mughnid min al-Dahlil, Al-Ghazali memberikan klasifikasi filosof sekaligus memberikan penilaian vonis kefakiran kepada mereka. Yang pertama, pengikut ateis ad-Dahriyun. Kelompok ini merupakan golongan filosof yang mengingkari Tuhan yang mengatur alam ini dengan menentangnya keberadaannya. Mereka mempunyai dugaan kuat bahwa alam telah ada dengan sendirinya tanpa campur tangan Tuhan. Mereka berkeyakinan bahwa hewan berasal dari sperma dan sperma berasal dari hewan. Dari zaman dahulu dan selamanya tetap seperti itu. Menurut Al-Ghazali, mereka itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kedua, pengikut faham naturalisme atau Ibn. Mereka merupakan golongan filosof yang setelah sekian lama meneliti keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan, alam atau tabiah, dan menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, akhirnya mereka mengakui keberadaannya. Namun karena terlalu banyak meneliti alam, mereka terkesan dengan watak biologis yang memiliki pengaruh terhadap daya inderawi mereka. Akibatnya, mereka pun berpendapat bahwa daya pikir manusia tergantung pada watak biologisnya, dan ketika watak biologisnya hilang, maka hilang pula lah daya pikirnya. Pada akhirnya mereka berpandangan bahwa tidak mungkin mengembalikan sesuatu yang telah tiada. Mereka berkeyakinan orang yang telah tiada, ruhnya tidak akan kembali. Selain itu, mereka juga menentang eksistensi akhirat, surga neraka, hari kiamat dan hisab. Ketiga, penganut filsafat ketuhanan, ilahiyun. Mereka adalah golongan filosof yang percaya kepada Tuhan. Mereka para filosof Yunani seperti Socrates, Plato, Aristoteles, serta orang-orang yang mengekor pada pemikiran mereka. Kelompok ilahiyun ini pada garis besarnya membantah kedua kelompok pertama, yaitu Daryun dan Tobiyun.
Al-Ghazali lebih lanjut menyatakan bahwa Aristoteles pada fase berikutnya menolak dan menyangga dengan tegas pandangan Plato dan Sokrates beserta pendahulunya mengikuti filsafat ketuhanan, sehingga ia keluar dari ruang lingkup mereka. Hanya sayangnya dalam filsafatnya ia masih menyisakan beberapa hal kecil yang setidaknya mengandung indikasi kefukuran yang belum dapat ia lepaskan. Dari pandangan itu, Al-Ghazali memvonis kafir termasuk dalam filosof Islam yang terinspirasi pandangan-pandangan Aristoteles seperti Ibnu Sina, Al-Farabi. Dalam Taharuf Al-Falasifa, Al-Ghazali memandang para filosof telah melakukan kerancuan setidaknya ada 20 masalah penyebab para filosof ini menjadi ahli-ahli al-bid'ah dan kafir. Persoalan ini Al-Ghazali menegaskan bahwa filosof menjadi kafir ketika 3 masalah. Pertama, pada filosof yang berpendapat bahwa alam itu kodim, tidak mempunyai permulaan. Ini merupakan pendapat Aristoteles dan pengikutnya. Para filosof Muslim sebelum Al-Ghazali mengatakan bahwa alam ini kodim, sebab kodimnya Tuhan atas alam sama halnya dengan kodimnya ilah atas maklulnya, ada sebab dan akibat, yakni dari zat dan tingkatan juga dari segi zaman. Para filosof kala itu beralasan tidak mungkin wujud yang lebih dahulu yaitu alam keluar dari yang kodim Tuhan. Karena dengan demikian berarti kita membayangkan bahwa kodim itu sudah ada sedangkan alam belum ada. Menurut Al-Ghazali, kodim atau tidak mempunyai permulaan hanyalah Tuhan semata. Maka selain Tuhan haruslah baru atau hadis. Karena apabila terdapat sesuatu yang kodim selain Tuhan, maka dapat memunculkan paham apabila ada kodim banyak, berarti Tuhan banyak. Pemikiran ini tentu menimbulkan kemusyrikan yang pelaku dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah, yaitu menyekutukan Tuhan. Maka dapat memunculkan paham hal-hal yang bersifat partikular atau berpendapat yang dipegangi oleh Ibnu Sina. Mula-mula pendapat ini dipegangi oleh Aristoteles, kemudian dianut oleh para filosof Muslim. Menurut Al-Ghazali, para filosof Muslim mempunyai pemahaman bahwa Allah hanya mengetahui zatnya sendiri, Yusiat. Dengan alasan alam ini selalu menjadi perubahan-perubahan jika Allah mengetahui rincian perubahan tersebut. Hal itu akan membawa perubahan pada zatnya. Perubahan pada objek ilmu akan membawa perubahan pada yang punya ilmu, bertambah atau berkurang. Ini mustahil terjadi pada Allah. Al-Ghazali mengkritik serasa mengatakan bahwa para filosof itu telah melakukan kesalahan fatal. Menurutnya, sebuah perubahan pada objek ilmu tidak membawa perubahan pada ilmu. Karena ilmu berubah tidak membawa perubahan pada zat. Dalam artian keadaan yang tidak mempunyai itu tidak berubah. Kemudian Al-Ghazali memberikan sebuah ilustrasi sebagaimana halnya kalau ada orang yang berdiri di sebelah kanan kita, kemudian dia berpindah ke sebelah kiri kita, maka yang sebenarnya berubah sebenarnya bukan kita. Ia yang mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya, yaitu Esa semenjak azali, dan tidak akan berubah meskipun alam yang diketahuinya itu mengalami perubahan. Seperti itulah. Jadi kesimpulannya adalah Imam Al-Ghazali merupakan pemikir Muslim yang memberikan kontribusi besar dalam keilmuan Islam. Ia selalu hidup berpindah dari satu tempat ke tempat untuk mencari suasana baru dan mencari pengetahuan yang baru, yang memahami bahwa pemahaman Islam itu tidak pernah salah. Karena yang ditakutkan karena Imam Al-Ghazali adalah bahwa ketika kita berpikir Tuhan, maka kita bisa membayangkan Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan. Bagi Al-Ghazali yang sangat unik dalam dunia pemikiran, banyak dari karya-karyanya menjadi objek penelitian menarik minat kalangan pecinta ilmu akhirnya mulai itu maupun dari kalangan non-muslim atau orientalist outsider. Dalam mengkaji pemikiran Al-Ghazali, sedikitnya terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, kelompok yang kagum dan fanatik sehingga pro terhadap pemikiran Imam Al-Ghazali, dan yang kedua kelompok yang menganggap bahwa Al-Ghazali banyak melakukan kesalahan dalam berkarya. Kelompok ini kontra terhadap Al-Ghazali. Yang ketiga, kelompok yang objektif menilai Al-Ghazali dari karya-karya dan perjalanan hidupnya. Al-Ghazali banyak pengikut
yang membentengi aliran Asy'ariyah. Ia mencoba menselaraskan akal dengan nakal. Ia berpendapat bahwa akal harus dipergunakan sebagai penopang karena ia biasa mengetahui dirinya sendiri dan bisa mempersepsi benda lain. Argumentasi-argumentasi yang telah dibangun Al-Asy'ari mengenai konsep ketuhanan ilahiyat lebih mendekati pada argumen yang bersifat filosof daripada argumen agamis. Oleh karena itu, Al-Ghazali kemudian mencoba kepada jalan yang dianggapnya lebih agamis, yaitu menempuh jalan tasawuf. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau pemahaman, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.